Islam itu indah dan jalan kebenaran. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, tokoh yang terkenal dari cerita 1001 Malam. Dia dikenal karena kejenakaan serta kecerdasannya. Berbagai kisah tentangnya telah tersebar ke penjuru dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat tentang keberadaan Abu Nawas di dunia nyata. Bahkan beberapa netizen saling berdebat bahwa Abu Nawas hanyalah tokoh dari cerita fiksi yang tidak pernah ada di dunia nyata. Berikut biografi Abu Nawas. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, nama asli Abu Nawas, yang lahir 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Apas, negeri Persia. Ayahnya dari Arab yang merupakan anggota legiun militer Marwan II, dan ibunya dari Persia bernama Jalban sebagai pencuci kain wol. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuatnya tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam, dan sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Sa'id Al-Ansari dan Abu Ubaidah, dan kepada Yakub Al-Hadrami dia belajar Al-Quran. Sementara hadis, dia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad Muktamar bin Sulaiman. Kemudian Abu Nawas pindah ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah, dan berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Karena kedekatannya dengan para bangsawan, hingga puisi-puisinya berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi akhirnya dipanggil menjadi penyair istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Dan ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rasyid meninggal dunia dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara,
Syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat ponga dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat, tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Adapun mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Nawabakti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Sunisi di jantung kota Baghdad. Demikian biografi Abu Nawas atau kisah perjalanan hidup Abu Nawas. Atas segala kekurangan kiranya dimaafkan. Terima kasih telah menonton video aku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.